Oke, boleh silakan persembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku Waalaikumsalam. akan mempresentasikan hasil proyek. Jadi di sini ada anak bernama Giga. Dia mau bermain ke taman dan Tiga. ada temannya yang bernama Nano. Saat mereka mau bermain, Nano mengingat sesuatu bahwa dia kemarin menemukan lapangan yang sangat besar. Lalu akhirnya mereka pergi ke sana. Saat mereka mau bermain, tiba-tiba ada roket dan robot. Akhirnya robot itu memperkenalkan diri dan mengajak mereka ikut bersama mereka. Dan Giga sama Nano ingin ikut. Dan akhirnya mereka pergi ke istananya robot. Lalu akhirnya mereka nyampe dan mereka bermain di sana. Ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga Alika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Mom, perannya Alika khususnya, Alika sudah membuat sebuah animasi dengan sprite-nya 4 ya. Dan tadi udah dilihat ya animasinya nggak putus loh. Smooth sekali gerakannya. Makanya juga dan ceritanya ya, yang paling penting saat bercerita itu tepat sekali ya. Ada komentar Mom dari Alika. Menurut saya sih sudah banyak kemajuannya ya, Miss ya. Betul Alhamdulillah. sekali. Dari yang pertama-tama masih mungkin malu-malu ya. Memang keras sih, tapi cara berpikirnya sudah lebih luas begitu. Betul. Kalau di rumah ada pengaruh nggak sama apa belajar kah Gimana, atau Miss? apa gitu? Kalau di rumah proses proses berpikirnya itu ada pengaruh di beberapa hal nggak, kalau diperhatikan atau bagaimana? Kalau di rumah dia lebih pendiam sih, Miss. Pendiamnya sama ya berarti di sini juga pendiam. Iya Dia pendiam, sama-sama. nggak suka cerita. Gak sih cerita. Oke. Ya, jadi betul sekali yang bilang bahwa Alika ini sudah banyak sekali perkembangannya dari emang tidak tahu sampai ini jujur saja cerita ini dibuat sendiri, apa proses moodnya atau dia uji coba sendiri sampai membentuk animasi seperti ini nih saya mungkin bantunya hanya 10 sampai 20%. Jadi kita bisa bilang bahwa memang ini hasil karya dari Alika begitu ya. Jadi congratulations untuk Alika dan Mom. Dan Alika sebenarnya pun kalau sekarang nanti diminta untuk membuat proyek baru pun saya yakin pasti bisa gitu ya. Jadi jangan ini ya, jangan berhenti walaupun misalkan nanti lanjut ataupun tidak lanjut, proses belajarnya bisa diterusin kok gitu ya. Mungkin websitenya akan ketutup, tapi nanti bisa juga di searching di Scratch MMATIDU untuk misalkan mau mengembangkan proyek-proyek lain gitu ya. Ya, Oke, terima kasih banyak Mom, terima kasih terima banyak kasih, Alika. Miss. Oke, berikutnya Hasif sama Antar, perannya sudah hadir, sudah ready. Hasif ya, khususnya Hasif sih. Soalnya tadi Hasif duluan yang kena ya sebetulnya. Apakah sudah ready Hasif? Belum ya? Sudah, Miss. Oh sudah, oke. Sudah ready berarti untuk presentasi Hasif? Sudah, oke. Boleh siap-siap? Halo Mom, selamat sore. Sore, Miss. Oke, ini waktunya untuk Hasif presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan
presentasi. mempresentasikan proyek saya yang saya telah bikin. Ini tentang platformer. Nah, Tentang apa? ya tentang seorang orang yang ingin mengalahkan semua musuh di dunia ini. Oke, Eh, good job. Lanjut, Tati. nah, apa Maksudnya ya? bentuknya Musuhnya ber apa ya? robot. Banyak sekali, tiga macam sih. Nah, ini Oke. aku nggak Jadi sedang apa itu? ini Karakternya tentang Ya udah, yang nggak apa-apa. karakter Langsung. Ini cara mainnya gimana sih? Boleh langsung dijelasin. ini apa apa musuh-musuhnya dikalahin lalu ambil apa ya bola. objek untuk keluar. Ini level 2 bisa dikalahin atau di skip. Ya, Eh, jadi buat yang buat tidak bisa game over ya. Oke. Iya, Oh, bisa dipukul. Keren juga. Mantap. Oke. Very good, Hasif. Kira-kira gitu. apa nih triknya? Boleh dikasih tahu juga. Nah, ini game over ya. ya gitu. Ya. Itu level 2-nya cukup susah ya. Nggak bisa dipukul yang kedua. Iya sih. Pukul nggak? Oh, nggak bisa ya? Banyak Oh, kan? bisa. Oh, bisa ke bawah dia. Ini Oke, good lalu ada job. yang terakhir. Nah, yang Oh, terakhir ini wow. sih si Gimana nih cara menangnya? Menarik. gak bisa. Ah, elah. Kamu bisanya Oke. gitu. Oke, very good. Tapi pernah menang nggak, by the way? Enggak sih. Nggak. Nggak pernah menang. Ini berarti Kamu harus diuji coba lagi ya. Biar Nah, ya minimal elah. dari 10 kali main, satu menang lah gitu ya. Ya sih. Oke ya mungkin sih. harus ada Iya gitu. skalanya lebih besar. Mom, ini adalah gamenya Hasif. Menarik banget gak, Mom? Ya, menarik banget sih buat saya untuk gamenya Hasif ini. Menurut Mom, bagaimana? Boleh kesan-kesannya atau apa gitu yang dari dipresentasikan oleh Hasif sebelum nanti saya evaluasi juga. Mungkin Hasif belum memikirkan besarnya objek yang harus dikalahkan sebesar Iya, apa dengan senjata yang dimiliki. Betul-betul. Ada Kemudian lagi, Mom? grafiknya bisa diperhalus ya. Oke, Jadi tapi bisa ini detailnya bagus sekali ya. Tapi dia memperhatikan banyak hal untuk game ini. Dari yang pertama, dari pemainnya saja, Hasif memperhatikan bahwa pemainnya bisa nengok ke kiri dan nengok ke kanan saat memang dia jalan ke kanan dan ke kiri. Itu nggak semua pembuat game kadang-kadang lupa juga untuk buat itu. Terus Oh, grafis yang dibuat pun itu dibuat sendiri. Saya tahu Hasif itu sangat fokus saat belajar, jadi dia memang menggambarnya kayak platformnya itu digambar sendiri satu-satu. Kecuali sprite, kalau sprite pakainya yang ada sih Hasif. Kemudian Hasif juga memperhatikan ada 3 level dan apa tingkat levelnya itu memang dibuat sengaja untuk tinggi gitu. Jadi dia oh memikir ya. juga dari yang dia rendah, terus dia naik sedikit, naik sedikit. Nah, cuman memang Hasif lupa untuk memperhatikan bahwa ya harusnya dari beberapa permainan, walaupun levelnya sudah tinggi, kita harus memperhatikan bahwa harus ada yang menang gitu sekali ya. Minimal kita sendiri bisa menang gitu ya sih. Itu. Jadi ini bisa saja trik untuk mengerjai pemain atau ya bagaimana atau memang Hasif lupa untuk memikirkan itu ya. Tapi nggak apa-apa. Dari gamenya sebenarnya ini cukup rumit untuk dibuat sebenarnya, Mom. Oh Eh, begitu ya. Iya, untuk game yang dia Hasif buat ini cukup rumit karena banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi eh levelnya, kemudian connecting antara musuh sama playernya,
Walaupun terlihatnya sederhana, tapi sebetulnya membuat game ini nggak gampang. Hasif pun mungkin di luar Miss Fitri pasti ngerjain juga ya, betul? Iya. Enggak. Enggak, oke. Berarti oh, dalam waktunya itu bisa efisien, bagus sekali berarti ya justru malahan. Memperhatikan press to start juga, dia memperhatikan bagaimana pemain untuk langsung bilang, langsung mencet tombol kemudian masuk ke dalam game. Kadang-kadang juga itu ada yang beberapa tidak memikirkan hal itu. Tapi ada satu sebetulnya yang masih terjadi catatan, Hasif tidak dikasih tahu bagaimana cara main. Nah, cara mainnya nggak dikasih tahu, harusnya dikasih tahu ya, Hasif ya. Oh iya. Mainnya harus pakai apa gitu, soalnya pas dia press to start tahu-tahu udah mulai gitu, terus dia nggak tahu harus mulai pakai apa. Kalau Hasim ya tahu mulai pakai apa, tapi kalau player lain pertama kali lihat game ini mereka nggak tahu mau mulai pakai apa gitu. Kan nggak mungkin semua harus dikasih, maksudnya mereka harus mencet semua tombol kan tidak mungkin. Nah itu harus dipikirin juga ya, mungkin apakah nanti ada keterangan tambahan atau nanti si player ngasih tahu harus pencet apa gitu. Nah itu perlu ya, itu perlu saat kita membuat sebuah Oh, permainan. Tapi iya. Miss Tri bisa apresiat bahwa Hasib bisa membuat game ini ya. Bagus sekali, good job. Seperti itu ya, Mom. Oh Oke. iya, iya. Berarti Oke, progresnya ada. termasuk bagus ya, Miss ya? Iya, ini termasuk progres yang cukup bagus sih. Di samping saya juga bantu Hasif cuma sedikit. Waktu itu cuman membantu bagian gimana bisa bolak balik lagi saat dia di tangganya itu kan ya, waktu itu kita mikirin tangganya nembus kan ya, tapi dia harusnya nggak nembus. Nah itu waktu itu kita sempat diskusi itu, habis itu semuanya Hasib bisa lakukan sendiri. Jadi perkembangannya memang cukup besar sekali dari yang awal memang nggak tahu sampai sekarang sudah berhasil untuk membuat sebuah game sendiri. Itu progres yang luar biasa. Di samping itu mungkin catatan sedikit ya, Hasib kurang untuk bisa menyampaikan yang dia buat. Padahal yang dibuat bagus-bagus. Tapi pas nyampein biasanya kurang, kurang bagus gitu. Padahal yang dibuat bagus semua, rata-rata bagus gitu. Tapi menyampaikannya kurang. Nah itu juga harus dipelajari Hasif ya. Biar nanti Oh, kalau buat cara karya kamu presentasinya sendiri bisa begitu ya, Miss ya? presentasi gitu. Dan kamu Oh, sendiri yang harus bangga karena presentasi kamu, karena permainan yang kamu buat itu kamu buat sendiri gitu. Jadi kamu sendiri harus bisa menjelaskan kepada orang lain bagaimana game ini memang bisa dikatakan bagus gitu misalkan atau projectnya gitu sih catatan Miss Fitri. Overall dalam proses belajar bisa terlihat sangat berkembang ya, begitu Mom. Ada alhamdulillah. lagi? Iya, sudah cukup ya. Oke, terima kasih banyak. Ini kita akan Makasih, Miss. lihat Alika sudah, Atar dan Jafran kita coba ini ya, kita will lagi ya, dua orang kembali sebentar. Oke, Atar duluan baru Jafran ya. Atar berarti dua ya. Pertama buat yang tenis dulu, abis itu Atar boleh pilih mau project sebelumnya yang dijelasin yang mana. Sambil open kamera ya Atar ya. Iya. Yonis. Oke, Jadi silakan Atar. Kenapa? ya, Ayo, oke tuh. Ini keterangannya bagus tuh. Ya, let's go. Ini permainan apa Atar coba jelasin. ini permainan tenis. Oke, bagaimana cara mainkannya? Kalau ke bawah mana pro, kalau ke bawah dengan donor. Ya ada dua pemain ya. Mamanya juga boleh Iya. tuh diajak untuk bermain coba. Hmm. Nah, cuma dia nggak mantul. Coba kasih tahu kelemahan permainan yang kamu. Ini belum belum komplit ya soalnya ya. Ini Boleh kalau dikasih tahu ya apa kekurangan dari game ini dulu.
Atar. Ada bugnya soalnya. Ya ada bugnya ya nggak apa. Apa bugnya ya? Coba dijelasin bug yang kamu sebenarnya Ya, harusnya gimana, tapi yang di sini munculnya apa? sebenarnya dia harusnya pas kena ininya loh, pas kena Pas kena raket raket, itu mm-mm. dia Harusnya mantul. apa? Eh, enggak, Harusnya mantul, tapi yang di sini Mm, enggak mantul. tidak mantul. Oke, lalu ada lagi nggak? Terus itu aja. Itu aja. Oke, habis itu kamu mau kasih lihat mama yang berhasil, boleh yang mana aja, bebas mau chatbot atau labirin atau platform, bebas terserah. Boleh cariin. Yang Gimana? mana kira-kira tadi udah dicari belum? Hmm, Bebas, bebas. Back dulu lah, gimana? back dulu aja. Gimana? Ada, Apa ini kita kan udah resepnya? selesai banyak ya. Ada ada Hmm. chatbot, ada platform, ada labirin, mau yang Oh, mana? yang lebih. Ya boleh, coba back dulu. Yang mana mau yang mana labirin Itu atau platform? ya labirin, labirin, Dibukanya di course aja. labirin, Kan labirin. kita ada di course di Ini sini. labirin. Bukanya di course aja. Biar gampang, bukanya di course aja. Mau apa? Mau game yang mana mau diinfoin? Hmm, labirin. Labirin. Labirin boleh. Labirin tuh ada di modul 3 modul 3 iya 16 15 yang itu. Nah, ini 16 15 atau 14 coba. Ini kan Hmm. Kenapa? ini. Coba masih lihat. Ya, coba dibuka dulu. Dibuka dulu ya. Hmm. Hmm. Apa? Ya, oke, boleh digedein Ya, ke atas. ya. Oke, coba jelasin yang ini. Hmm, jadi ada awal yang ingin mendapatkan apel, tapi dalamnya oleh beruang. Boleh sambil dijalankan. Berjalannya. Nah, lalu, duh, satu lagi. Hmm. Aduh, Oke. Nah, bagaimana nih trik untuk sampai ke pisang? Nah, Nah, udah. oke, very good. Gimana nih, Mom, komentarnya dari... Iya, nggak apa-apa. Ya, tadi memang itu ya, bukan nggak bisa, cuma mungkin lupa aja ya. Lupa saja untuk melengkapi. Ntar boleh dilengkapi ya, ntar ya. Boleh juga kalau diskusi sama Miss Fitri kalau nanti ada yang kebingungan. Sebetulnya bisa, cuman memang ide yang diambil juga cukup berbeda ya. Jadi, jadi Atar ini membuat sebuah permainan olahraga di mana ada dua player yang akan bermain. Nah, dari dua player bermain ini kita harus melakukan analisa yang
berbeda dari permainan yang pernah dibuat oleh Atar sebelumnya. Makanya mungkin cuman Atar yang saya kasih referensi ya minggu lalu. Nah, karena idenya olahraga dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi eh, tidak apa-apa kalaupun misalkan masih dalam pengujian gitu. Jadi memang perlu banyak hal yang dilihat gitu ya. Sebetulnya dia sudah buat dari 2 minggu lalu. Nah, cuman waktu itu masih explore ide juga karena dia memang pengennya si Ang olahraga itu gitu sih. Idenya bagus, cuman eksekusinya kita butuh waktu sih gitu aja. Bukan nggak bisa Oh ya iya, Atar ya. iya, Oke, iya, bagus. oke Iya, nanti boleh karena Atar kalau ini mau. sih, Miss. Memang selama ini dia kadang kalau agak tertutup anaknya. Jadi kalau kita tanya gitu ya, Miss, setelah lagi habis les gitu ya, tanya tadi apa deh Mm-mm. belajar deh. Terus ya agak ini anaknya apa kurang saya juga karena saya juga sebenarnya saya sendiri ya kurang paham juga Miss. Cuman ya dia lebih paham sih Gak malah dari apa-apa. saya. Kalau dalam Makanya proses saya makanya belajarnya itu sekedar nanya cukup aja. aktif, Atar cukup aktif kok, Mom. Memang Iya, tapi ide-idenya out of the box ya. iya, Dia ada keinginan untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Nah, cuman untuk ah, sesuatu yang baru itu kita butuh analisa lebih dalam gitu. Nah, iya, jadi iya. butuh waktu. Jadi wajar aja kalau si gamenya Atar ini di tenis ini khususnya itu Hmm, banyak yang harus dianalisa, tapi cukup bagus dalam arti Atar berhasil untuk membuat dua playernya untuk saling bisa gerak lah ya, bisa gerak dengan dua iya, tombol yang berbeda bisa bergerak bersama gitu ya. Tapi memang si bolanya yang belum disetting dengan komplit itu aja. Jadi tinggal bolanya oh aja iya, untuk disetting kembali. Habis itu harusnya sudah gitu ya, iya. seperti itu. Baik Ada Miss, lagi makasih mau? Miss. Oke, sama-sama. Oke, kalau begitu kita lanjut ya ke Jafran. Jafran boleh share screen? Halo, Jafran, boleh share screen? Oke. Ini yang menemani adiknya. Ayah sama mamanya Jafran tetap di sini kan ya? Atau ayah atau mamanya Jafran? Oh iya ada ya. Oke. Oke, ini kok jadi dua ya? Sebentar. Oke, boleh diklik dulu gamenya ada di mana ya, Ntar ya. Tadi sudah dicari belum? Oh ini. Oke. Ini kok mau bagi dua ya gambarnya? Coba Jafran share screen kembali. Coba share screen kembali soalnya kebagi dua. Coba ulang lagi share screen-nya. Kalau masih ya udah nggak apa-apa deh. Coba share screen dulu. Oke, ya. Open mic-nya dong. Nanti nggak ada suaranya. Ayo sambil dijelasin sambil coba. Ini teman-teman yang lain boleh open mic ya, karena Jafran ini membuat chatbot teman-teman. Boleh teman-teman open mic-nya biar bisa sambil menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Jafran. Jafran ayo dong, dipandu dong ini chatbotmu. Halo teman-teman, ayo coba. Gak usah malu-malu, udah lama kata kenal sama temen-temen ya. Halo Jafran, suaranya kok nggak ada ya? Ah, Ya, oke, ada tuh. Udah tinggal bicara aja. Ayo, let's go. Silakan. gimana Miss awalannya?
Kenapa? Iya, dari awal dulu. Ini lagi buat apa gitu? Kasih tahu dong ke teman-temannya. Halo teman-teman, aku sekarang Mm-mm. membuat Chatbot kan? chatbot. Chatbot, apa stickman ya? Oke, nanti teman-temannya bantu jawab ya, gitu dong. Kamu Nanti juga bantu untuk teman-temannya membacakan bantu pertanyaan jawab dari ya. chatbotnya ya. Let's go. Silakan dibacakan pertanyaannya, Berapa 100 Jofran. ditambah 30? seratus Ayo, tiga siapa puluh yang mau jawab? 130. 130. 130. Silakan. Lanjut. Bacakan dong teman-temannya. 140. Sekarang. Ayo dibacakan dulu dong. 40. Sa- Berapa 110 ditambah 30? Iya, berapa? 140. 140 katanya. Berapa 10 ditambah 120? 130. 130. Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Udah, Miss. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada kuis Nggak lain ada, nggak? Miss. Nggak ada, Nggak oke. ada. Nggak ada, oke aman. Oke, ada komentar dari orang tua dari Jafran mungkin? Ya, Miss, terima kasih selama ini udah ngajarin Jafran. Walaupun Oke, anaknya pemalu, Miss. iya betul. Ya, sampai akhir ternyata tetap pemalu. Iya. Tadinya Tapi gak berhasil ya. berharapnya Akhirnya bakal dapat. ini ya, lumayan berat. Tapi ada perkembangan, cuman nggak besar ya. Maksudnya untuk malunya. Tapi untuk eh, codingnya lumayan untuk meningkat ya. Ya, ya, Karena ya. chatbot ini hasil buatan dari Jafran, tentu saja. Dia mengadopsi dari materi sebelumnya tentang chatbot juga dan membuat sebuah kuis tentang matematika seperti itu. Apakah aslinya ini Jafran suka matematika? Nah, suka nggak? Suka. Suka, oke betul. Biasanya sih memang dimulai dari yang disuka ya. Oke, jadi seperti itu ya, Bang Endet dan sebagian besar dari Jafran ini juga saya tidak bantu, bantunya juga sedikit gitu dan iya sayang sekali ya malunya Jafran ini juga ini ya, jadi kita nggak tahu mau ke arah mana gitu. Walaupun sudah ditanyakan kadang-kadang tetap Ya, ini ya apa dia malu-malu gitu ya. Tapi di samping itu tapi tetap bisa berhasil untuk membuat ini kita apresiasi sekali ya Jafran, very good, good job. Untuk chatbot ini juga nggak mudah tapi nggak sulit banget juga. Tapi Jafran bisa mengerjakannya sendiri itu luar biasa bagus sekali. Mungkin nanti Jafran bisa tambahkan untuk membuat kuis-kuis lain ya eh biar nanti misalnya sambil belajar di sekolah mungkin dan buat chatbot sendiri gitu dan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain gitu di sekolah itu juga bisa ya gitu ya ada Ya, lagi untuk orang tua dari Jafran. makasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, em, sekarang pembagian report dulu. Reportnya saya kirim ke WA pribadi masing-masing ya. Mendet, tapi satu lagi kok belum ya? Siapa harus Alika ya? hijau, harus hijau, harus hijau, Tapi harus belum saya hijau. kirim sebentar ya. Anggur dulu aku ganggu yang lain. Ya, reportnya saya akan kirim untuk Hasif dulu ya.
Untuk hasif saya tulis di WA grup sama apa dan juga Malika dan juga Jafran ya, tentu saja. Hasif, oh Alika belum ya, sebentar. Malika, ya Alika message kirimnya ke papanya Alika nih, kayaknya. Ini masih terkirim juga di chat Zoom ya. Jadi itu adalah hasil report berdasarkan pengerjaan tugas yang dikerjakan oleh student semuanya per anak ya. Ini yang Alika mungkin Miss Fitri akan kirimin di Zoom aja ya. Sama Jafran. Oh iya, iya maaf salah, salah orang. Mau kirim Jafran ini dia. Oke, Alika sudah Atar ini. Bentar Atar. Atar. Oh ini. Oh ini dia Atar ya. Nyata. Udah semua ya. Ada yang belum? Kalau belum saya kirimin di chat Zoom. Nah, itu adalah presentasi pengerjaan tugas yang dikerjakan oleh student. Jadi ada beberapa mungkin yang nol itu mungkin kemungkinan besar karena student tidak masuk dan belum pengganti. Jadi kalau nanti mau ada penggantinya, boleh nanti hubungin admin ya. Nanti bisa saya kirim admin juga. Untuk hasil itu boleh didiskusikan after saya kasih next course ya. Jadi boleh dibaca dulu. Nanti setelah next course, abis ini kita ada diskusi lagi. Boleh nanti ditanyakan yang hasil yang itu ataupun next course ya. Jadi sekarang saya jelaskan yang next course dulu ya. Oke, sebelumnya kita harus apresiasi untuk student semuanya. Terima kasih teman-teman. 32 minggu itu bukan waktu yang sebentar dalam proses belajar, tapi enggak waktu yang lama banget juga. Tapi dalam prosesnya kalian bersabar, kalian juga berusaha dengan sangat gitu ya. Kemudian konsisten dan juga akhirnya berkembang gitu ya. Jadi kita harus apresiasi sekali untuk student-student selamat sudah menyelesaikan course itu dalam 32 meeting yang setara dengan 8 minggu. Itu hebat sekali ya. Selamat untuk student semuanya. Dan sekarang waktunya untuk upgrade. Jadi waktunya untuk lebih berkembang lagi. Kita akan lihat kira-kira kita akan mempelajari apa di next project. Nah, jadi student di sini akan direkomendasikan untuk belajar Roblox, di mana Roblox ini adalah sebuah game, pembuatan game juga. Namun yang tadinya hanya dua dimensi, anak-anak nanti akan diajarkan dalam bentuk tiga dimensi. Dan sebagian besar student itu nggak asing dengan Roblox ya. Jadi sebenarnya mereka akan diajarkan juga sedikit karena nanti akan dipersiapkan untuk next course yang pemrograman, yang codingnya, maka nanti juga akan disisipkan juga beberapa codingan sedikit di permain 3D ini. Jadi berkembangnya dari yang dua dimensi menjadi tiga dimensi. Nah, nama course-nya adalah game design. Jadi nanti anak-anak juga pola pikirnya masih sama seperti pembuatan game di dimensi 2, tapi bentuknya jadi tiga dimensi. Ada tambahannya juga bahwa anak-anak nanti akan disisipkan juga coding tulisan juga sedikit untuk mempersiapkan juga di next course berikutnya yaitu Python, yaitu mempelajari bahasa pemrograman.
Lalu selain itu ya, jika memang mom tertarik untuk mom atau parent semua untuk tertarik anaknya untuk melanjutkan ke 3 dimensi, atau nanti ada pilihan lain juga jika anak-anaknya juga senang menggambar, ada juga rekomendasi untuk masuk ke graphic design. Oke, nah ini kayaknya proyeknya kita buka. Nah, graphic design ini anak-anak kan diajari basic-basic dalam menggambar. Cuma nanti tools-toolsnya lebih banyak ya. Kalau Roblox ya udah Roblox Studio saja. Jadi bukan Roblox yang di permainan yang biasa kalian mainin, tapi Roblox Studio. Jadi di Roblox Studio itu anak-anak itu diajarkan membuat, jadi nge-create sesuatu, membuat sesuatu bukan hanya mau bermain. Kemudian kalau digambar nanti ada beberapa aplikasi sebetulnya dan diarahkan ke di Digital Illustrator. Nah, kira-kira seperti ini salah satu hasil yang sudah dibuat oleh student-student sebelumnya. Ada gambar-gambar yang sangat komunikatif ya. Dari bentuk gambarnya kita sudah pemilihan warna dan sebagainya. Kemudian emosi dari gambarnya juga kita bisa lihat gitu. Nanti anak-anak akan diajarkan untuk menggambar seperti ini. Gitu ya, kira-kira. Project tuh kita lihat. Nah, dari gambar itu bisa juga dari desain gambar kita juga bisa diajarkan juga untuk membuat desain sebuah produk gitu ya. Jadi bisa juga dari gambar itu kita mendesain sesuatu yang bisa dibuat produknya seperti ini misalkan. Nah, ini kan dari desain gambar sebetulnya terus jadi sebuah produk 3 dimensi itu juga bisa diarahkan seperti ini. Nah, iya, kira-kira begitu. Oke, ya. Ada lagi nih. Kayaknya sih itu saja yang oke. Nanti bagi parents semua yang ingin anaknya melanjutkan, jangan hubungi saya, tapi hubungi admin. Nanti akan diarahkan oleh admin juga. Dan mohon maaf banget, mungkin next course kalau ada yang melanjutkan di Roblox, tidak bisa bersama dengan Miss Fitri lagi karena untuk waktu Miss Fitri tidak bisa dan Miss Fitri juga belum punya pengalaman untuk mengajar bagian Roblox atau game design ya. Belum ada waktunya untuk melatih ke situ gitu. Jadi mungkin nanti akan ada tutor lain, tapi jangan khawatir semua tutor yang ada di Algonova itu selalu ada pelatihan dan training, jadi semuanya terstandarisasi kualitinya gitu ya. Ada pertanyaan untuk parent semua dan student dari next course yang tadi sudah saya jabarkan atau dari report yang sudah saya berikan juga tadi. Bagaimana? Apakah ada yang ingin dikomentari atau ada yang ingin ditanya? Dari orang tua dari Jafran atau Jafran sendiri? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanti ada diskon juga nggak, Miss, kalau untuk melanjutkan? Kalau diskon nggak bisa saya yang jawab, jadi nanti bisa dijawab oleh tim CS ya. Jadi nanti hubungin saja Atau mau. admin ya? Pasti nanti ada tawaran, iya. Pasti ada tawaran sih, gitu. Oh, begitu. Kalau yang lain gimana? Selain itu mau ada lagi paran dari Hasif? Miss mau Kalau nanya mau Miss. melanjutkan, Boleh, boleh. Eh, Untuk Atar dulu ya. Boleh, silakan. oh iya. Miss mau nanya, ini kan Atta rencananya kan mau insya Allah mau melanjutkan, tapi kan belum sekarang. Oke, Kemarin oke. sudah ada info katanya suruh apa sih untuk melanjutkan supaya masih dapat diskon, katanya suruh bayar DP dulu atau gimana gitu kan ini sih ya. Nah, Iya, setahu saya yang mau gitu. ditanya, Misalkan mau cuti, eh, ya, nggak mau ya, nah yang langsung. maksudnya mau cuti. Iya, Eh, boleh. Tapi terus yang syarat cuti ditanyakan, itu harus ada eh, DP dulu, Mom. Iya, betul. ya. Itu betul. Nah, terus cutinya itu berapa lama ya, Miss, paling lambat, paling lamanya gitu. Bisa didiskusikan, Mom. Bisa, bisa. Bisa Oh, didiskusikan kok bisa ya. itu. Kayaknya Hmm.
Tapi mungkin nggak lama banget, mungkin sekitar kurang dari setahun atau kurang dari 6 bulan gitu ya. Iya, Tapi bisa iya. didiskusikan. Masalahnya, masalahnya ini rencana mau antar cuman lagi bertepatan pas kakaknya juga mau masuk kuliah. Oh iya iya nggak apa-apa Mam. Jadi DP dulu aja. Jadi, Nanti tapi biar antarnya insya nah, Allah masih mau karena anaknya iya juga masih iya mau nggak gitu. apa-apa. Jadi DP itu kan nggak harus full kan bayarnya. Nah si kalau DP itu kan nanti ke kadang-kadang kalau nggak DP gini ceritanya Mam. Anaknya lagi mau nih, cuman pas kita nggak nggak DP gitu nanti kita lupa gitu. Tapi kalau DP nanti ada tim yang akan ngingetin di waktunya gitu. Oh gitu ya Miss ya. Untuk Kalau seandainya kelasnya akan eh, mengingetin. berhenti dulu nggak bisa ya Miss ya? Maksudnya nggak pakai DP Kalau gitu berhenti nggak dulu bisa? biasanya ambience udah hilang gitu. Terus Oh gitu ya. anaknya udah ini lagi. Terus Iya ya Miss nanti ya. ya banyak lah jadinya malah nggak lanjut belajar gitu. Sayangnya itu Mm-mm. gini, Mom semua ya. Saya lihat kan perkembangan digital gede banget. Nah, program dari Algo itu ada sampai Pro Python. Jadi, kalau misalkan anak-anak bisa kesempatan untuk belajar sampai Pro Python atau minimal kenal sama Pythonnya, itu lumayan sih gitu. Maksudnya lumayan untuk jadi skill untuk persiapan dia apakah dia mau SMA atau mau masuk kuliah gitu. Soalnya berkaca sama yang kemarin-kemarin. Kalau bisa sih parent bisa ngitung gitu ya. Kayak misalnya persiapan untuk pas SMA soalnya beberapa ada yang pakai sertifikat algo pas daftar SMA gitu. Ada beberapa. Cuman nggak bisa apa ya kemarin. Nggak bisa kalau misalkan masih di tengah jalan gitu. Oh gitu. Jadi beberapa ada yang pakai itu untuk masuk sekolah gitu. Jadi bisa gitu maksud saya. Jadi kalau dilanjutin kan lumayan gitu ya pegangan digitalnya sudah skill digitalnya sudah lumayan dan itu mungkin bisa dipakai atau mungkin nanti ada kesempatan untuk sekarang soalnya banyak juga lomba-lomba gitu ya yang arahnya digital gitu sayang sekali kalau dilewatkan gitu ya apalagi memang kompetisinya di arahnya di situ sekarang anak-anak gitu jadinya ya gitulah jadi saya merekomendasikan untuk melanjutkan tapi itu juga keputusan ada di parent semua ya gitu Iya, saya iya cuma Miss. kasih Makasih bayangan gitu Miss. ya. Iya Oke, Miss. ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa saya kasih gambaran ya. Oh, oh ini Paran dari Hasib mau bertanya. Iya, ini Miss, kalau melanjutkan itu kelas berikutnya langsung minggu depan atau nunggu Kalau nunggu? untuk di game design biasanya cukup ramai, jadi maksimal di 2 minggu biasanya sudah dapat kelas baru, Mom. Oh, begitu. Tapi itu kan dilihat kembali apakah memang studinya sudah cukup dalam satu grup tersebut dan juga dilihat lagi apakah Oke. tutornya sudah ada ready untuk mengampu di situ. Tapi biasanya nggak lebih dari 2 minggu, 2 minggu itu sudah langsung bisa start. Jadi minggu ini, minggu depan kosong dulu, habis itu minggu depannya lagi sudah masuk lagi gitu. Kira-kira gitu biasanya. Tapi kalau nanti Baik, baik, misalkan belum dihubungin, boleh hubungin saya kembali ya, Mam, biar saya langsung menanyakan ke tim kembali gitu. baik, baik, Miss. Oke, ada Cukup lagi? Miss dari hasil. Oke, oke. eh Parent semua, untuk Alika mungkin ya, Alika ada yang ingin ditanyakan, parent dari Alika? Tidak Miss, cukup nanti insya Allah. Oh, oke. Oke, jadi misalnya kasih gambaran ya. Jadi student di Algonova ini lumayan banyak lah, hampir 500 deh kalau nggak salah, saya lupa. Dan macam-macam ambil kursnya. Dan sekarang juga Algonova kalau misalkan mungkin parents semua nggak tahu ya, kita kan tadinya namanya algoritmik ya, terus jadi Algonova. Itu karena bukan karena apa-apa, tapi karena kita punya kurs baru namanya matematik course. Itu juga kalau misalkan mungkin ada adiknya atau nanti bisa diskusi sama saya kalau misalkan tertarik gitu ya. Adiknya atau sepupunya dan sebagainya. Misalkan butuh math course, ada math course juga di. Cuman math course-nya nggak sesuai sama sekolah ya. Math course-nya lebih ke STEM banget. Jadi dia diajarkan bagaimana menganalisis sebuah masalah, bukan
bukan matematik hitung banget. Hitungannya ada, tentu saja ada, masih ada hitungannya, tapi arahnya adalah menyelesaikan sebuah masalah. Jadi harapannya anak-anak akan berpikir kritis. Tapi sebetulnya yang mesti terarahkan, mesti mau kasih tahu juga adalah satu yaitu Python Start ya. Jadi dari game design, anak-anak itu akan di-spill sedikit coding kan tadi saya bilang. Dan sebenarnya mengarahkan di mana anak-anak nanti akan diajarkan untuk membuat game dengan sebuah kode program. Dan kode program yang dipakai ini adalah bahasa program yang paling terkenal yaitu Python ya. Jadi itu paling dipakai di dunia saat ini gitu. Jadi kalau memang ada kesempatan untuk belajar ini ya kenapa tidak gitu. Jadi makanya kalau memang mau cuti dulu ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Tapi kalau ada kesempatan untuk melanjutkan kenapa tidak juga gitu ya. Karena nanti diarahkannya ke program. Jadi nanti di Algonova itu ada program yang namanya Python, di mana Python itu adalah bahasa program yang sangat in sekarang. Eh, Kemudian nanti itu dia sampai profesional. Jadi pas di profesional itu skillnya itu sudah skill basic yang dipegang itu sudah dalam analisis, sudah dalam website dan juga game juga, tapi gamenya lebih kompleks gitu ya kira-kira arahannya. Jadi kalau misalkan, buat apa sih belajar ini gitu kan? Kadang-kadang parent beberapa ada yang buat apa sih belajar ini? Jadi diarahkan bagaimana pola pikir student itu tersistem dan kemudian kalau di course Algonova itu kita punya course sampai professional programming gitu ya. Jadi di professional programming itu anak-anak itu outputnya adalah bisa menganalisa data, bisa membuat sebuah game kompleks dan bisa membuat aplikasi desktop gitu ya parent semua. Jadi kalau tertarik nanti boleh diskusi sama tim CS juga ya untuk mengarah ke sana. Gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya tidak ada. Kalau tidak ada boleh open kameranya soalnya ini pertemuan kita terakhir jadi mari kita berfoto. Parent semua juga boleh join ya berfoto ya jika memang eh, bisa gitu ya. Oke, untuk Jafran backgroundnya mungkin ditutup dulu kali ya. Backgroundmu, iya, jadi wajahmu gak kelihatan. Oke, Jafran sip, Hasif sudah. Oke, kita berfoto dulu. Kita akan berfoto 2 sampai 3 kali ya. Oke, foto pertama ya. 1, 2, 3. Oke, ini foto pertama sebentar. Widi. Widi. Foto kedua ready sebentar lagi ya. Tunggu sebentar, saya kirim fotonya dulu. Oke, foto kedua. 1, 2, 3. Oke, kali lagi ya. Kali lagi. Ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak parent semua dan student yang sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Ya, mungkin saya selama pelajaran 32 minggu tidak mungkin melakukan kesalahan, tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Jadi, saya akan mohon maaf jika misalkan ada yang kata-kata yang menyakitkan untuk student ataupun ada perilaku saya yang kurang berkenan untuk parent semua. Kalau begitu, saya senang sekali kalau dikabari tentang hal baik tentang student. Jadi, gak apa-apa banget kalau Miss ini mau ke sini mohon doanya atau apa gitu itu boleh banget. Saya tunggu kabar yang seperti itu ya. Kalau begitu, sampai ketemu lagi untuk kesempatan yang baik berikutnya dan semangat terus belajar ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi, bye bye. Selamat sore. Thank you ya Atar dan Peran, Jafran, Alika, Hasif dan ya, Hasif dan teman-teman semuanya. Bye-bye, selamat sore. Saya Jenif ya. Terima kasih banyak, mom semua dan parent semuanya. Sitri Jenif Ya, ya. sama-sama.